Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good traveler, hari ini kita ada di kota Demak. Tepatnya berada di salah satu masjid tertua di Indonesia, yaitu Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak berada di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Masjid Agung Demak berjarak 30 km dari kota Semarang atau 1 jam lebih perjalanan menggunakan mobil. Dan jika dari Jakarta, Masjid Agung Demak berjarak 472 km atau 6 jam lebih perjalanan melalui tol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi ada di depan Masjid Demak, Masjid Agung Demak, di daerah Demak, Jawa Tengah. Dan kita akan melihat di dalam lagi sedang ada acara Nifu Sya'ban. Ramai ya teman-teman traveler ya. Dan Masjid Demak ini didirikan oleh atau dirancang oleh Sunan Kalijaga. Di dalam sendiri terdapat makam dari Raja pertama Raden Patah, Raja pertama Kerajaan Demak. Langsung aja ya teman-teman traveler, kita ke dalam. Ya, kalau kita lihat di sini kita lagi ada di pelatarannya. Nih lagi ada acara ya teman-teman. Lagi ada acara Nifu Sya'ban. Malam Nifu Sya'ban ya. Malam Nifu Sya'ban.
Ya teman-teman traveler, kita kayaknya nggak bisa masuk ke dalam Masjid Demak soalnya lagi ada acara Nifu Syaban. Dibukanya ntar jam 12 malam. Jadi ntar kan kita mau kesini lagi jam 12 malam, ya kita bisa masuk. Ya kita bisa sholatnya itu di pinggir masjidnya gitu. Jadi kalau kita ada kesempatan, ntar kita ke makam Raden Patah ya. Ke makam Raden Patah sebelah sana. Jadi kita sholat dulu di situ ya, di samping situ. Masjid Agung Demak berdasarkan Candra Sengkala yang berbentuk naga mulat salirawani memiliki makna lawang trus gunaning janmi yang berarti tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi atau 887 Hijriah. Gambaran tahun tersebut adalah tahun di mana Masjid Agung Demak didirikan. Candra Sengkala tersebut terdapat di pintu masjid yang disebut pintu beledek, dan pintu tersebut diukir oleh Ki Ageng Selo, sang penangkap petir. Bangunan Masjid Agung Demak disempurnakan bersamaan dengan pembangunan Serambi Masjid Demak dengan 8 tiang ukiran dari Majapahit pada tahun 1401 Saka. Berdasarkan Candra Sengkala berbentuk hewan bulus yang diberikan oleh Raden Patah dan para wali Songo, yang bermakna sirno ilang kertaning bumi. Candra Sengkala ini mempunyai filosofi. Gambaran bulus terdiri atas kepala bermakna 1. Keempat kaki bulus bermakna 4. Badan bulus yang bulat bermakna 0. Buntut bulus 1 bermakna 1.
Jadi gambar Chandra Sengkala Mehmet berbentuk bulus tersebut menggambarkan 1401 atau tahun 1401 Saka, yaitu tahun penyempurnaan Masjid Agung Demak. Dan hewan bulus tersebut menjadi simbol dari Masjid Agung Demak. Dibuktikan dengan adanya berbagai ornamen bergambar bulus di dinding Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia ini dibangun di atas lahan seluas 11.220 meter persegi. Masjid ini dibangun dengan gaya arsitektur yang sangat unik. Kenapa? Masjid Agung Demak dibangun dengan bentuk alkulturasi dan penuh dengan toleransi. Karena masjid ini bergaya khas Majapahit, bercorak kebudayaan Bali, dan berpadu harmonis dengan langgam rumah tradisional khas Jawa Tengah. Masjid Agung Demak tidak terlihat seperti bangunan masjid pada umumnya yang berbentuk seperti bangunan masjid di Timur Tengah dan menggambarkan bangunan Islam. Malahan, masjid ini berbentuk bangunan yang beradaptasi dari rumah peribadatan agama Hindu. Bentuk Masjid Demak diyakini merupakan bentuk alkulturasi dan toleransi yang sangat tinggi dari masjid sebagai sarana penyebaran agama Islam di tengah masyarakat Hindu.
Kalau kita lihat dari bentuk Masjid Agung Demak, arsitektur dari bagian-bagian masjid mempunyai makna sendiri-sendiri. Mulai dari atap masjid yang berbentuk limas bersusun tiga merupakan gambaran akidah Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ada juga yang memaknai secara tasawuf, yaitu syariat, thariqat, dan hakikat. Di dalam masjid, kita akan menemukan 4 saka atau tiang yang menopang atap masjid. Keempat saka tersebut dikenal dengan nama Saka Guru atau Soko Guru. Sejarah menyebutkan pada saat membangun Masjid Demak, Raden Patah sebagai Sultan Demak bersama dengan para kesembilan wali Allah dan para pengikut wali Allah tersebut membangun masjid secara gotong royong. Dituliskan ada keempat wali Allah bertugas untuk membangun tiang utama atau Soko Guru. Keempat wali Allah tersebut adalah Sunan Bonang membangun tiang barat laut, Sunan Gunung Jati membangun tiang barat daya, Sunan Ampel membangun tiang tenggara, dan Sunan Kalijaga membangun tiang timur laut. Dikisahkan dalam sejarah, pada saat membangun Masjid Agung Demak hanya dalam waktu semalam. Pada saat itu Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Ampel sudah selesai membuat tiang yang sama tinggi. Namun berdasarkan kisahnya, tiang dari Sunan Kalijaga tingginya tidak sesuai. Jadi Sunan Kalijaga menyambung tiang dengan potongan-potongan kayu yang dikumpulkan dan diikat sampai membentuk seperti tiang, hingga tiang yang dibuat Sunan Kalijaga sama tinggi dengan tiang yang lain. Sampai saat ini, keempat Soko Guru tersebut masih berdiri kokoh di dalam Masjid Agung Demak, dan Soko Guru yang dibuat Sunan Kalijaga disebut Soko Tatal, yang berarti serpihan kayu atau potongan kayu yang disatukan. Soko Tatal mempunyai makna sendiri menurut Sunan Kalijaga. Dikisahkan Sunan Kalijaga sengaja menambahkan tiangnya dengan potongan kayu, karena menurut Sunan Kalijaga, potongan-potongan kayu jika disatukan dan diikat akan menjadi tiang yang besar, kuat, dan kokoh, yang berarti Sunan Kalijaga mempunyai filosofi yang digambarkan oleh Soko Tatal seperti umat Islam. Jika umat Islam bersatu, maka akan menjadi besar, kuat, dan kokoh.
Kita